Gus Muhaimin nanya singkatan SGIE. Carbon capture SGIE ya. Kalimat-kalimat umum, kata-kata sebenarnya bukan masalah umum, itu di dunia ekonomi. Ini kan ekonomi. Mungkin. Ini di dunia ekonomi. Dan salah satu ekonomi yang penting itu adalah ekonomi syariah. Ya kan? Jadi kalau kita bicara ekonomi syariah, yang namanya SGIE itu atau SGIE itu adalah sesuatu bukan di dalam bahasa Indonesianya SGIE, State of Global Islamic Economy. Ada juga Global Islamic Economy Indicator. Kenapa nggak ngomongnya gitu aja? Kenapa harus pakai singkatan? Ya, karena itu sudah menjadi bahasa baku. Saya nggak dapat karena gini dalam dunia ekonomi syariah. Ya, kalau ini singkatannya dalam bahasa Inggris, kenapa dia ngomongnya SGIE bukan SGIE gitu loh? Itu maksudnya Gibran mungkin untuk mempermudah. Enggak, serius. Ya. Saya ngelihat gini loh, Gibran ini seolah-olah mendesain semua pertanyaannya itu seolah-olah ini sesuatu yang tidak dikuasai oleh lawan bicaranya. Termasuk carbon storage seperti ini kan sebenarnya tinggal ngomong emisi karbon misalnya. Mungkin Pak Mahfud ngerti atau Caimin tentang misalnya bank syariah ya langsung ngerti. Masalahnya kalau memang ini menggunakan literatur Inggris tapi dia ngomongnya SGIE tapi kepanjangannya itu adalah bahasa Inggris, saya nggak dapat. Gini Mas Fadli, udahlah, kita ini kan sebenarnya semua orang istiqomah nih. Dari 2014 Bang Bes ini tidak mendukung Prabowo. Dari 2014 sampean ini mendukung Prabowo. Kami ini dari 2014 saya nih tidak mendukung Prabowo. Kami ini semua orang istiqomah nih, kita semua ini. Yang nggak istiqomah itu kan cuma Pak Jokowi sebenarnya. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Sahabat. Ya udah. Selamat pagi para sahabat. Salam hangat dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih sekali dari awal sampai di titik ini sudah membersamai saya dan Pak Presiden. Ini terima kasih sekali untuk ibu-ibu, sahabat-sahabat Fatayat NU. Terakhir kita ketemu pada saat hanya kemarin. Ini yang paling jauh dari mana, Bu? Fatayat NU Papua. Hadir. Oh, jauh sekali. Wah, luar biasa. Oh, Papua juga, Ibu. Mana? Merauke. Manokwari. Wah, jauh sekali. Papua Tengah, Papua Pegunungan. Ada yang dari luar negeri. Tadi ada dari Turki, Mesir. Ada juga. Daring, Bu. Wah, luar biasa sekali. Ini dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Ya, selamat datang di channel saya. Kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita saksikan bagaimana tanggapan-tanggapan para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, kata mereka di sini, ya dikatain bego mah nggak mau, tapi kayak orang bego sebagai wakil presiden memalukan sekali. Jadi ya malu sekali kita memiliki presiden seperti Pak Gibran saat ini yang hanya memikirkan egonya sendiri dan tidak pernah bisa berbicara di depan umum. Makanya malu mempunyai wapres kita seperti Pak Gibran. Jadi teman-teman, kata salah seorang masyarakat di sini, teman-teman, copot wapres nggak punya integritas, menjadi pejabat tinggi negara bikin rusuh-rusuh negara saja. Jadi wapres wajib dicopot karena nggak punya integritas, menjadi pejabat tinggi negara bikin rusuh dan rusak
senegara saja. Jadi teman-teman, memang betul pernyataan mereka ini, karena Gibran ini hanyalah bikin rusuh dan rusak negara kita. Karena saat dia berpidato itu memang hal yang sangat memalukan. Memang itu bukan sebagai wakil presiden kita. Jadi makanya kata mereka harus dicopot dan digantikan sebagai orang yang mempunyai kecerdasan dan ketinggian IQ. Jadi teman-teman, makanya harus Pak Prabowo mengambil tindakan dalam hal ini, karena Gibran ini memang sangat memalukan. Nah, kemudian teman-teman, makanya mau nyalon presiden dan wakil presiden harus jujur, mematuhi aturan yang berlaku, jangan melanggar aturan, ya. Karena aturan itu harus dipatuhi, bukan untuk dilanggar. Jadi seperti Pak Gibran saat ini memang betul-betul tidak ada waktu untuk menjadi wakil presiden atau tidak ada persiapan, ya. Makanya dia sekarang itu hanya membuat lelucon saja di negara kita, bikin malu aja negara kita. Nah, kemudian teman-teman, makanya kata warga negara Indonesia harus dicopot saja ataupun digantikan saja dengan orang yang bisa, ya. Bukan seperti Pak Gibran ini yang bikin malu negara kita dan ricuh. Jadi teman-teman, 100% lulusan Singapura pasti bisa bicara bahasa Inggris. Kalau keluar kandang bermodal hafalan, sudah pasti kalau ditanya nggak nyambung, kenapa nggak suruh dia hafal yes dengan no saja, buta kelihatan cerdas. Jadi memang betul pernyataan Pak Gibran itu dia lulusan dari Singapura, namun nyata-nyatanya bukan lulusan Singapura. Jadi dari situ kita menilai bahwasanya Pak Gibran itu memang betul-betul tidak bisa berbahasa Inggris, karena ya mungkin dia datang ke Singapura kemarin itu untuk main game, bukan untuk melanjutkan perguruan tingginya. Jadi itulah hasilnya ketika tidak mau sekolah, ya. Mungkin baru kali ini dia menyesal karena apa tidak sekolah dulu, ya. Jadi teman-teman, semoga Pak Gibran ini bisa sadar dengan kemampuannya sendiri, karena mungkin masyarakat tidak segan-segan untuk mengatakan ke Pak Gibran supaya dicopotkan saja. Jadi kenapa lama sekali prosesnya pencopotan Wapres, lama-lama keburu pemilu lagi. Jadi ya, memang mereka katakan itu memang betul. Ketika ataupun kenapa masih lama masih belum dicopot Pak Gibran, ya karena mungkin yang mereka harapkan itu mungkin sudah ada orang lain yang mereka harapkan untuk menjadi wakil presiden kita saat ini. Ya, jadi kemudian teman-teman, kalau menurut saya sih bukan Gibran yang bodoh, tapi rakyat yang katanya 85. Jadi ya betul sekali, karena Gibran itu memang tidak pantas untuk jadi presiden kita saat ini. Nah, kemudian teman-teman, dia akan lulusan luar negeri, ya, tapi sekolah luar biasa, luar biasa. Mungkin ini Wapres memalukan, mundur aja Pak Gibran, ya. Kemudian teman-teman, kalau termul nyanjuk Gibran presiden hebat, nggak malu. Ternyata Gibran kosong otak dan tidak mempunyai akal budi. Makanya Wapres kita itu diolok-olokkan terus, karena mungkin memang sangat terbukti bahwasanya Gibran memang tidak bisa dipakai untuk jadi wakil presiden kita saat ini. Ya, karena kenapa teman-teman? Ya, mungkin dari kita menilai saja dari pidatonya, dari segi bahasanya saja ataupun kalimatnya saja, hanya saja memalukan semuanya teman-teman. Jadi dari situlah ya mereka mengatakan supaya digantikan saja, ya. Semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini. Ya, biar masalah ini tidak lagi terulang ke depannya, ya, supaya tidak dicontohkan oleh para generasi ke depannya. Karena kalau tidak diadili mereka berdua ini, mungkin ada salah seorang masyarakat ataupun pemuda di Indonesia ini mengikuti jejak Pak Jokowi yang telah dia lakukan ini. Nah, kemudian teman-teman, Gibran Wapres karbitan, tidak berkompeten dan tidak ada kapabilitas, ya. Jadi wajar saja masyarakat tidak suka dengan Pak Gibran karena tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden kita saat ini.
Nah, ini wapres yang gak ada isi kepala, memalukan berpidato disiarkan melalui TV nasional. Ya, jadi Pak Gibran ini memang betul-betul ya memalukan, dan inilah hasilnya yang ditunggu-tunggu Pak Jokowi karena memaksakan anaknya dan membuat anaknya jadi malu sendiri, teman-teman. Jadi teman-teman, mungkin Pak Gibran akan segera dicopot ya. Mungkin karena kelakuannya ini memang betul-betul tidak adil dan tidak memiliki akhlak yang baik dan bermoral, maka harus digantikan saja. Semoga Pak Prabowo bisa mengambil tindakan dalam hal ini, karena hal ini memang betul-betul kita tidak suka ataupun tidak sesuai dengan yang kita harapkan menjadi wapres kita saat ini. Jadi pemimpin terbodoh di dunia cuma ada dua di Indonesia, tiada ijazah sama bapaknya dan penjulat banyak munafik di dunia ini. Ya betul sekali. Ya karena kenapa? Semua pemimpin yang ada di Indonesia itu sangat munafik ya, dan memalsukan ijazahnya sendiri seperti Jokowi dan juga Pak Gibran ya. Karena kenapa? Mereka sangat kehausan dengan kekuasaan sendiri. Makanya mereka tidak habis pikir untuk merekayasa ijazah mereka sendiri untuk menjadi pemimpin di negara Indonesia. Ya, jadi teman-teman, semoga mereka ini bisa sadar dengan kelakuan yang telah mereka lakukan. Ya, bukan untuk menghancurkan negara kita, ya, dan bukan untuk mengkhianati sesama manusia ataupun sesama masyarakat. Nah, kemudian teman-teman, jangan-jangan benar ijazahnya tidak ada. Ya, sudah jelas. Ya, ijazah Jokowi itu sama Pak Gibran itu memang tidak ada. Namun hanya saja karena masih ada pembela mereka ini, makanya mereka tidak pernah bisa diadili berduaan dan langsung diseretkan ke dalam penjara bila sudah terbukti.